Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Teman-teman, kita semua hidup di negara yang luar biasa. Negara yang punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan juga beragam agama. Kalau kita nggak punya sikap saling menghargai, yang muncul pasti cuma perpecahan. Nah, di sini pentingnya toleransi dalam kehidupan. Pengertian toleransi. Secara umum, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya menahan diri atau bersabar. Dalam kehidupan beragama, toleransi berarti menghormati dan menghargai keyakinan orang lain tanpa harus menyetujui atau ikut dalam keyakinannya itu. Artinya, kita tetap berpegang pada agama kita sendiri, tapi nggak boleh memaksa orang lain untuk ikut. Toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi memberi ruang setiap orang bisa beribadah dengan tenang. Contoh sederhananya yaitu kalau teman kita dari agama lain sedang beribadah, kita nggak boleh ganggu, malah sebaiknya menghormati. Itu udah bentuk nyata dari toleransi. Lalu yang kedua, ada dasar toleransi dalam Islam. Dalam Islam, nilai toleransi udah diajarkan jelas sejak zaman Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadim, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang punya kebebasan berkeyakinan dan tidak boleh ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya ada dasar toleransi dalam Islam. Dalam Islam, nilai toleransi sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang punya kebebasan berkeyakinan dan tidak boleh ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Ada juga hadis yang memperkuat hal lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyakiti seorang zimmi atau non-muslim yang hidup damai di negeri Islam, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.549. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Nabi terhadap keamanan dan hak umat beragama lain. Selanjutnya, pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama. Kalau kita lihat kehidupan sekarang, banyak konflik terjadi karena kurangnya rasa toleransi. Padahal perbedaan itu hal yang wajar. Allah sendiri menciptakan manusia berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan belajar menghargai. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Dari ayat ini jelas bahwa keberagaman bukan alasan untuk berselisih, tapi untuk saling menghargai. Dengan toleransi, kehidupan akan lebih damai karena nggak ada kebencian antar umat. Lebih kuat karena masyarakat saling bantu tanpa memandang agama. Lebih indah karena perbedaan dilihat sebagai kekayaan, bukan masalah. Contohnya, waktu ada bencana, orang dari berbagai agama bisa kerjasama membantu korban. Mereka nggak tanya agama apapun, tapi langsung turun tangan bantu. Itulah wujud nyata toleransi dalam kehidupan. Lalu selanjutnya ada bentuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi bisa kita tunjukkan dari hal-hal kecil di sekitar kita. Misalnya, menghormati teman yang sedang beribadah. Misalnya, nggak ribut di sekitar tempat ibadah. Lalu, nggak menjelekkan agama lain di
media sosial ataupun lingkungan. Lalu ada berteman tanpa membeda-bedakan keyakinan, menjaga sikap saat menghadiri acara keagamaan orang lain, tidak memaksakan pandangan atau ajaran kita kepada orang lain. Contoh kecil, ketika teman kita dari agama lain sedang berpuasa, kita nggak makan di depannya dengan sengaja. Atau saat hari raya agama lain, kita bisa kasih ucapan selamat tanpa ikut dalam ibadahnya. Hal-hal seperti itu menunjukkan rasa hormat dan kepedulian. Dampak positif dari toleransi yaitu terjaganya perdamaian antar umat karena semua agama saling menghormati. Kedua, meningkatkan rasa persaudaraan. Walau berbeda agama, kita tetap satu bangsa. Ketiga, menguatkan nilai kemanusiaan. Keempat, menumbuhkan kepercayaan antar masyarakat. Lalu selanjutnya ada cara menumbuhkan sikap toleransi, yaitu yang pertama, buka pikiran. Jangan menilai orang lain dari agamanya. Selanjutnya, belajar memahami ajaran agama lain secukupnya supaya kita tahu bagaimana cara menghormatinya. Lalu, hindari debat kusir soal keyakinan. Lalu ada fokus pada persamaan nilai kebaikan yang ada di setiap agama, seperti kejujuran, kasih sayang, dan saling tolong. Kalau tiap orang bisa memulai dari diri sendiri, masyarakat bakal jadi lebih damai. Oke, sekian materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.